Jadi dari Oh, teller itu ditanyain peruntukannya untuk apa, gini gitu. Habis itu diajak pindah ke CS, ketemu lagi beberapa pejabat banknya di situ, ditanyakan ulang gitu ya. Memang di situ disebutkan bahwa untuk pengobatan Mas Agus ya dipercayakan kepada yayasan, ayahnya Agus pun juga bersuara di situ, Agusnya, istrinya dan sebagainya itu bersuara dengan hal yang sama gitu. Nah, jadi dengan oleh sebab itu maka pihak bank mentransfer. Nah, abang-abang di sini senior-seniorku mungkin bisa cek ada undang-undang transfer dana tuh bang, gitu kan. Ini bukan oke. salah transfer nih, gitu ya, Itu gitu sifatnya kan. tunai kok, nggak masalah. Ya, nah di situ ya sudah setelah kita pindah buku kebetulan bang itu kejadian 12 Oktober hari Sabtu jam 1 siang atau jam 2 siang saya lupa saat dan setelah proses pindah buku kita masih baik-baik bang, kita masih makan di Tobis Estate ya kalau nggak salah depan di dalam mall tuh kan itu prosesnya di dalam mall tuh BCA Itu Mall ada Pondok Indah videonya 2 nggak? kalau Ada dokumennya nggak? kalau dokumentasi ada bang, izin di YouTube Tenovi pun Makan-makan. juga sudah tayang ya. Oke, Ada makan-makan. Oke, makan-makannya terus. juga ada, di banknya ada. Bahkan habis makan-makan pun kita masih interview juga tuh sama Ayah Agus. Kita ajakin ya, Hmm. kita bikin informasi kegiatan hari ini. Di situ pun beliau juga sampaikan ini dipercayakan kepada yayasan untuk pengobatan Mas Agus gitu. Hmm. Dan itulah yang membuat kita agak terkejut gitu ya, tiba-tiba ujuk-ujuk ya dia melaporkan seperti itu. Seharusnya kan ya kalau kita bicara kode etik advokat ya bang ya, walaupun abang Ya. dapat kuasa dan lain-lain itu kan harus fact finding dulu bang gitu kan, karena kepentingan terbaik Hmm. klien tuh yang dibela bang gitu. Kalau Ya. salah tuduh kan klien Bukan yang bukan rugi, bukan kepentingan pribadi. advokatnya. Iya, advokatnya mah dapat pamor aja terus kan gitu ya, maaf ngomong aja gitu. Aku tahu watak mereka, tenang aja. Iya Ya, gitu. lanjut. Jadi kita pun kaget, apalagi hal ini kan akan semakin gini loh bang. Yang kita prihatin tuh sedari awal, yang kita prihatin tuh kan akan semakin dirujak ya istilahnya ya, dirujak netizen gitu kan. Jadi dengan dia lapor seperti ini kan, begitu kita membuktikan dirujak lagi jadinya. Nah ini kan jadi dilematis buat kita. Kita nggak jelasin, kita dituduh begini begitu gitu kan, kita jelasin kena rujak lagi nanti gitu. Nah itulah yang kita sebenarnya tahan-tahan. Setelah pulang dari podcast Bang Densu pun kita juga udah clear, udah nggak ada apa-apa, udah nggak usah di-up lagi ya, udah oke ya, ini udah di yayasan, fokus pengobatan ya Mas Agus ya, dengan lain tiba-tiba ya seperti itulah, keluarlah statement-statement di video call, direkam lah segala macam kan, udah sama-sama lihat lah kita ya kan. Nah akhirnya ya jadilah seperti ini gitu bang, izin gitu. Itu Jadi ngejelasin kronologi gitu ya. dasar Gimana bang penggelapannya Wana? apa ya orang kalian? Dasar penggelapannya apa kalian dituduh? Ada aja. Nah, itu dia bang, makanya bang kan Jadi gini, gini. Saya pelan-pelan saya jelaskan. Saya bilang Novi tadi, kan ada Permen nomor 8, Permensos nomor 8 ya kan. Syarat ya, penggalangan dana itu harus melalui yayasan kan. betul. Kalau masalah pribadi itu tergantung ya si Novinya, kalau diizinkan nggak masalah. Kalau dia menganggap kalau dia menganggap rekening, kalau dia menganggap rekening pribadinya itu tidak ada hubungan Novi, berarti rekeningnya ilegal. Gue kasih tahu. Itu aja. Pungli masuknya bang. Ya, Ilegal. bisa dikatakan. Kalau Novi tidak Bang Eri, dilibatkan. izin nanya. Boleh. Izin Sabar, nanya. ini lagi ngomong hukum. Sabar. Ini sabar, ini aku. Nah, Tunggu dulu, aku lagi sabar semuanya. Aku lagi ngomong hukum masalahnya. Aku lagi ngomong hukum, jadi kamu bertahan napas. Lanjut, Jadi Bang. intinya, kalau dia bawa ke pengadilan kasus ini, itu rekening korennya pasti di kantong pengadilan disita. Apalagi, kan tidak boleh secara pribadi diterima uang itu kalau Novi tidak dilibatkan. Itu aku bilang sama Novi tadi celahnya. Itu Iya. bisa diminta semua orang, termasuk donatur, termasuk rakyat, bisa bikin petisi itu, kirim ke Mensos. Itu aja. Ya, Jadi dia menganggap- itu lucu bang. Aku izin menanggapi sedikit. Kalau dia tidak melibatkan Tenovi dan yayasannya, di situ pun kita juga punya bang awal permintaannya gitu kan. Minta di-up di medsos, minta diekspos, minta dibantu pengobatan, karena itu semua ada gitu kan. Gimana tiba-tiba kok dia tiba-tiba mengingkari kan, seperti itu kan. Nah, jadi gini maksudnya, kalau dia ngotot seolah-olah Novi tidak terlibat,
berarti rekening yang masuk ke rekening dia tidak sah. Itu menurut pendapat hukumku. Itu aja. Nah, Ilegal. itu aja kita pakai itu. Dianggap Iya, tidak sah, lu betul. kok nggak ngakuin Novi? Iya, Dia dia ibaratnya mau maju ya salah, mau mundur juga salah ya Bang ya. Nanti aku ngomong sama RD lo lah. RD lo teman saya juga semuanya, itu ketawa saya Iya. telah buat di kasus ini. Jadi Tapi katanya kan kudu kan ada memang- lapor polisi kalian. Ada lapor polisi nggak kalian? Bang, justru kita ini dapat infonya, boleh aku cerita sedikit ya agak dalam. Justru kita dapat somasinya itu dari Bang Densu, mereka kirim ke alamat Bang Densu. Kalau laporan polisinya kita dapat dari teman-teman di Tempo. Nggak tahu tuh teman-teman Tempo bisa dapat dari mana, kita nggak tahu. Jadi memang kalau secara advokat ya teman-teman bisa nilai sendirilah somasi dikirim ke alamat siapa gitu kan. Oke, Gitu. Jadi lanjut aja aku sih. tapi tetap kita terima, kita pelajari, kita tetap persiapkan untuk klarifikasi. Insya Allah mungkin teman-teman kalau klarifikasinya tayang hari ini sama mungkin part 2-nya tayang besok, kemungkinan insya Allah hari Jumat ada preskon lah dari Tenovi nanti disiapkan. Oke lah. Nah, kalau kalian minta bantuan kita dukung. Kita ada senior-senior Jakarta Barat yang urusan ginian. Oke? Boleh Bang, kalau mau ikut meramaikan boleh Bang, silakan. Enggak, kemarin ada pengusaha sama saya mau datang karena mau bikin kuasa. Kalau pengusaha terima kuasa, habis lah si Agus ini dikeroc di mana-mana. Pengusaha donatur, ya donatur minta saya menerima kuasa. Oh gitu Bang, boleh lah nanti. Nah. Ya kalau memang seperti itu, ya kita sih akomodir aja. Kalau memang mau hadir di preskon juga nggak apa-apa. Terus ada lagi kemarin 20 orang minta pendapat sama saya mau ngirim surat untuk membatalkan donatur itu. Ya kau kirim sama si Novi, nggak apa-apa, tembuskan ke Mensos, itu aja saya minta. Kalau kau menyerang Iya, betul. dari sisi. Betul Bang, Udah karena dana itu ketika memang dalam rekening yayasan kan penggunaannya itu memang harus ada tujuannya ya, gitu kan. Kalau memang mereka minta dikembalikan, betul sesuai Bang Lanang bilang tuh. Atau dimanfaatkan ke tempat lain, itu nggak masalah. Aku nggak Umumnya- sependapat dengan Hotman Paris. Hotman Paris mengatakan Iya. itu dana murni milik si Agus. Tidak benar, saya bilang. Dia hanya manfaatnya, Ya, kalau tapi hukumnya pendapat bertanggung jawabnya. Abang Hotman itu, aku baru baca juga Bang pendapat Bang Hotman ya, Bang Hotman Paris ya. Halo. Dia berpendapat katanya murni milik Agus, dan saya bilang tidak. Ini sumbangan, sifatnya si Novi sebagai wakil donatur memberikan, tapi sifatnya hanya manfaat saja dipakai. Saya bilang gitu kan. Tapi kalau masalah hukumnya tetap di Novi kalau ada masalah. Ingat itu, saya bilang. Baru mereka Ya, ngerti. karena ada inisiatornya siapa, atas nama begitu. media sosial yang terafiliasi. Betul kalau dirunut secara komprehensif akan terang tuh Bang. Nah, kalau dia ngaku bahwa dia itu dana dikasih ke dia langsung, berarti rekening kamu ilegal karena tidak dibenarkan dana sosial itu langsung dikirim ke orangnya, kecuali Novi izinkan. Ya. Nah, itu saya bilang kalau Novi tidak diakui, ya sita aja rekeningnya langsung. Kita nggak akuin, mau bilang apa? Itu aja pendapat hukumku. Iya betul itu paling masuk akal sih Bang sebenarnya. Oke lah, Siap, ada mau nanya silakan. Ini ada mau nanya silakan dari bawah nih. Izin Bang Heri nanya dua hal aja. Yang pertama, biar ini ada rumor katanya Tenovi melaporkan balik, itu benar apa enggak? Pertama. enggak. Yang kedua, oh nggak ada, berarti ya itu hanya rumor ya. Jadi jangan sampai gini, nanti Bang, yang di bawah ini. Ya, jadi itu kan rumor-rumor dari pasal 310, pasal 27A ya kalau nggak salah ya. Memang punya hak Tenovi itu untuk melaporkan balik ketika tuduhannya atau fitnah itu nggak terbukti gitu kan. Tapi bukan itulah, Tenovi nggak ke situ lah, nggak ada itu. Nah, Saat ini berarti nggak dari ada sini kan sudah bahasa jelas seperti nih. itu. Sudah jelas berarti tidak ada pelaporan balik toh. Jadi biar nggak sampai melebar dibahas-bahas lagi gitu. Terus yang kedua yang benar-benar mau saya tanyain itu, kalau seandainya terjadi mediasi dan Agus mengakui kesalahan, apakah Tenovi masih berbesar hati untuk membantu Agus? Dijamin Bang, Tenovi hatinya lebih besar dari Samudra Bang. Tuh, dengar tuh para Bang. pendukung Agus. Karena gini bang, ini penting. Bang bisa cek mungkin medsosnya Bang FA ya, mereka saat ini tuh melanjutkan proses pengobatan ke RSCM, which is pakai BPJS. Jadi
segala tempat dan fasilitas yang udah kita siapin di JEC itu mereka 3 hari ini udah nggak datang lagi gitu. Dan dia entah menunda atau sengaja atau memang ada halangan tapi nggak ada kabar gitu ya. Dan kita tracking di medsos ternyata mereka melanjutkannya ke RSCM gitu kan ya. Itu sih pilihan aja, nggak apa-apa, nanti dalam poin mediasi pun Salah akan dia kita- sendiri. Iya betul. Mungkin dia udah malu hati kali ya. Ya berarti dia nggak butuh duit cuma itu di kan? sini- Udah. Cuman di sini saya garis bawahi ya, bahwasanya dari pihak Tenovi sendiri sudah dengan legowo dan berbesar hati apabila Agus masih mengharapkan bantuan Tenovi berbesar hati untuk membantu. Jadi para pendukung Agus jangan sampai salah statement gitu loh. Di sini Tenovi udah berbesar Iya. hati loh, disakitin seperti itu, tetapi masih tetap open kalau mau membantu gitu loh. Semangat ya Tenovi. Semangat Tenovi itu. Tenovinya nggak denger kayaknya lagi di belakang. Gak apa-apa. Nanti disampaikan, gambarnya nanti ada. disampaikan. Kamu si gambarnya Gary ada. apa siapa nih, Ger? Kamu Gary bukan? Gary. Siap bang, siap. Ah, Gary ya? Iya. Ger, Bang izin. kamu di Jakarta Barat apa Jakarta Selatan? Di Jaksel bang, di Pancoran bang. Ikut Soho apa ikut siapa? Nanti dibahas di darat aja bang ya. Oh lah, aku 20 tahun jadi ketua di Peradi loh. Ketua cabang. Siap. Oke lanjutlah. Siap perintah, siap. Siap, aku lanjut dulu, turun dulu bang ya. Oke dah yuk. Terima kasih Bang Gary penjelasannya. Iya, iya siap bang, siap. Izin. Makasih ya bang, abang. Siap, senior semua. Oke. Salam. Ya turun dulu ya. Oh. Jadi kan nggak ada laporan kan? Hati-hati isu. Nggak ada, jadi jangan dibahas lagi, itu hanya isu. Jadi di sini kan sudah jelas ya, mereka-mereka yang menuduh kita ini menjolimi, membahas atau membuka aib Agus. Dengan adanya momen seperti ini, kami sendiri pun masih bertanya kepada Tenovi sendiri bahwasanya apakah masih mau membantu Agus. Kalau kami memang niatnya jahat, hanya sekedar membongkar aib, menjelaskan kejelekan-kejelekannya Agus, kami nggak akan bertanya seperti itu kepada Tenovi. Dengan begini kan sudah jelas, kita itu berdiskusi itu bukan saling menjatuhkan, tetapi tujuan yang baik gitu loh. Jadi buat para pendukung Agus, sampaikan saja ke Agus, janganlah seperti itu. Bahkan sudah dijelaskan tadi di rumah sakit mata sudah disiapkan oleh Tenovi, tetapi mungkin malah Agusnya tidak menyambut baik hal tersebut, malah bergerak sendiri ke RSCM. Itu kan ya walaupun mungkin Agus malu atau bagaimana atau ada suruhan dari lawyernya, cuman saya anggap itu salah kaprah, salah besar lah. Janganlah menolak baik, Bukan salah besar, Bang. menolak begitu. Dari awal saja dia sudah berjalan sendiri saat mendapatkan itu donasi. Tidak ada sedikit pun dia menghargai Tenovi yang telah memberikan bantuan untuk dia. Gitu aja sih. Mending kita nonton itu deh, nonton YouTube-nya Tenovi terbaru deh. Nah, itu tadi dijelaskan suruh nonton klarifikasi barusan. Tenovi. Klarifikasi Tenovi atas polemik yang terjadi mengenai donasi. Iya, ada bapaknya Kayaknya- juga ngomong situ, ada video yuk. Gue nonton dulu. Enggak, di mana ada aku dicari-cari Novi. Hari ini udah keempat kali saya ketemu sama Novi. Ayo dah. Jodoh bapak ketemu anak. Bantu. Jodoh bapak ketemu anak. Abang harus semangat dong ketemu Tenovi. Tenovi kan cantik banget. Bukan ya, mungkin ya untuk mencari aku mungkin ya dilihat gambarku dulu kali ya di saat pergi. Gimana Hati-hati Bang Heru di lawyernya sini? sakit hati, lawyernya Agus sakit hati cemburu ntar. Semangat bang, bantu Tenovi bang. Apalagi Tenovi cantik ya Allah, seperti Wah, orang bini ada aja loh, ada. Walau banyak Imin gue orang udah gak berfungsi bang. lah. Imin gue udah gak berfungsi lagi, ngapain ngurusin gitu? Ada aja. Lagi ngerayu abang nih ceritain. Ntar ini selesai perkara ini ribut di rumah ya. Ini lagi Gara-gara ngerayu ngomong abang gini nih. ribut di rumah tuh Bang Lanang tuh. Lagi ngerayu abang dulu buat bantu Tenovi gitu loh. Aku sedih Bini aja gue ada di dengar. sebelah gue ini. Bini gue di dapur ini lagi ada aja. Aku kalau ngomong di dapur bisa ngerokok. Bang, emang istrinya lagi masak apa bang? Biasalah. Umurku udah 64 tahun gak main-main begitu, ada aja gue setia sama bini gue. Alah. Itu kan ada bini ya Bang ya. Ngomong begitu kan ada bini ya di dekatnya ya. Iya. Iya. Iya.
biar nggak stres ya bang ya, kita ketawa-ketawa dulu lah bang, gitu ya kan. Enggak, gue lagi mikir apa dasar mereka ngelaporin Sinopi 378 apa enggak 8372. Tapi bang mau Hampir nanya, dah gua. No. bang mau nanya itu yang dikatakan Farhad Abbas itu yang katanya dibilang pencemaran nama baik, maksud gimana kan? Secara kan pedofil tidak mencemarkan nama baik, secara kan niat dia memang untuk menolong bang. Jadi gini, ada sebaran Novi di medsos menceritakan fakta, ya kan? Fakta itu benar ada. Masih menceritakan itu intinya kan untuk semua donatur di medsos, nggak ada masalah. Dan itu udah SOP mereka. Jadi apa kalau fakta nggak ada masalah secara hukum, itu aja. Gitu. Biarin aja betul, nggak ada gunanya. Nah sekarang dia lapor lain lagi, pasal dicari-cari 372, apa Bang dasarnya gue bilang. Bang Lanang, maaf nih saya potong nanya. Misalnya kita menyebarkan fakta di medsos, tetapi ternyata efek dari menyebarkan fakta itu berdampak buruk bagi orang yang disebarkan. Itu kira-kira ada pelanggarannya nggak di situ, Bang? Apakah memang itu sudah nggak akan ada ininya? Jadi gini, lihat dulu faktanya ya. Faktanya itu kita lihat kalau lagi itu ada nggak bisa semuanya lo ya. Kalau lagi orang sakit menderita lo bikin fakta, jangan. Fakta itu yang bersifat publik lo ya. Untuk menerima. Ya paham. Konteks lah. Kalau yang saya pribadi tidak boleh. Kalau lagi di rumah laki lagi pacaran lo videokan itu kena. Ngerti nggak? Ini ada orang di rumah, laki bini lagi indahoy. Ya kan, lu videokan, lu sebarkan, nggak boleh. Abang yang mau nanya Kerjaan ladusing itu. Sifat publik boleh. Lu nggak ajar. Kerjaan ladusing itu. Tapi bang kalau untuk yang katanya uang sudah dikembalikan ke Tenovi itu nanti prosesnya seperti apa tuh bang? Jadi uang dikembalikan ke Novi itu kembali ke awal. Nah, gini aku jelaskan. Syarat untuk mengajukan syarat untuk memberikan donasi itu harus rekening perusahaan, rekening yayasan, bukan rekening pribadi. Nah, kalau rekening pribadi sebenarnya salah. Ya kan? Sebenarnya salah langsung ke Agus salah. Nah, kalau Agus sudah kembalikan udah kembali normal semula. Paham nggak? Udah kembali semula gitu. Nah, jadi kalau terjadi penggelapan si Agus sudah kena. Kalau laporan Sinopi sih Agus yang kena duluan. Tapi itu untuk yang masalah uang yang katanya dipakai wawanya itu bang, itu katanya sudah terpakai, dan itu gimana bang kalau udah itunya prosesnya? Iya, kalau dilaporin ya bisa, tapi kan Nopi nggak mau melaporkan. Oh gitu. Penggelapan melakukan dana karena tujuannya kan untuk kesehatan. Kenapa dia beli rumah atau apa cicilan kan nggak boleh? Iya, ya padahal kan Novi kan sudah menarik nih. Jadi kalau ketahuan pas itu ya pengobatan udah selesai kan mau beli jadi kalau ketahuan pas gitu kan. Jadi kalau dikatakan pas mengatakan itu dana murni milik si Agus, tidak bisa, tidak benar itu kalau saya bilang. Dana tetap milik buruh, milik donatur, manfaatnya baru kita pakai. Itu ini bisa gitu. Kalau di luar manfaat tidak bisa. Nah, ngerti nggak? Kalau untuk kepentingan kesehatan, manfaatnya dikemanakan? Nah, itu tidak dibenarkan. Tapi bang, kalau misalnya makanya diambil alih oleh Sinopi. Itu bang, kalau para donatur kan katanya aku dengar gitu kan, yang aku lihat di TikTok gitu kan, mereka kan ada yang nggak bisa nerima gitu uangnya dikasih ke Agus, dan mereka sebagian kan ada yang mau nuntut tuh bang. Itu gimana tuh bang? Bisa, tapi sebenarnya kalau menuntut ya sebenarnya kesian Nopi, kalau dituntut sebenarnya Nopi ya gitu kan. Oh iya, karena dia ada kesalahan sedikit gitu kan, tapi kalau udah kembali enggak lah. Jadi kalau diminta untuk dilimpahkan ke pihak lain boleh, sah-sah saja. Nopi bisa melakukan itu. Gitu. Bang, menarik nih bang, mau minta ilmunya nih bang. Bang mau minta ilmunya nih bang, saya bang. Terkait kasusnya ini nih, terkait misalnya kalau seandainya Tenovi ini nggak terima terus melaporkan penggunaan dana 89 misalnya nih ya, 98 juta harus dikembalikan kan sudah terpakai, tapi tiba-tiba ada pihak ketiga atau misalnya Bang Densu lah mengganti uang tersebut, itu secara otomatis hukumnya itu gugur apa tetap berlanjut bang? Nggak ada urusan yang ganti, Enggak, maksudnya hukumnya tetap nggak ada urusan yang menggantinya. Uang dikembalikan nih. Lihat dulu tuh. Uang tetap udah. Oh, udah luntur ya. Kalau gitu otomatis luntur ya. Oh ya wes. Makasih bang ilmunya bang. Enggak, tetap jalan. Oh. Walaupun diganti duitnya. Tetap jalan kasusnya. Oh, walaupun duitnya Ya, ganti kan orang lain. Itu mah lain ceritanya.
Iya, orang lain pun ganti. Sudah sampai Nggak ada pelaporan. urusan. Kalau sudah sampai Ya, kalau kita sudah sampai tutupkan dia, pelaporan bukan berarti orang tetap ganti. berjalan ya. Iya iya Bang, paham. Nggak ada urusan kita ganti itu karena kasihan. Yang makainya itu kena, oke? Oke Mana lagi paham nih? Bang. Oke, untuk teman-teman ini ada Bang Ilham. Iya, benar perbuatannya betul. Oke, ini siapa tahu juga bisa ngasih saran atau pendapat mungkin. Bang Ilham, ya kita kasih ini ya. Ya gimana? Saya cuman adik-adik biasa seperti masyarakat pada umumnya, Bang. Mohon maaf. Cumanya gini, simpel aja kan, Bang. Kita kan minta bantu ke orang. Kalau kita udah terbantu, ya kita ke mereka lah, tabayun kan? Tabayun, ya minta terima kasih, ucapan terima kasih. Bukan diminta untuk menghormati, tapi minta terima kasih sudah membantu, gitu. Kan Enggak. simpelnya gitu. Itu etikanya Iya, gitu. makanya Terus kan saya dari awal kan ya kalau kita bicara kayak gini kan ya banyak kan orang punya spekulasi, punya pandangan, jadi ya wajar-wajar saja lah. Kita tidak bisa membatasi orang kan. Cuma saya bilang gini, kita bahasnya cuma masalah itu aja. Sebanyak kita bergeser. Misalkan nih, oke, kalau hukum, kalau pandangan sosiologi, ya apa? Kita misalkan temanya apa kira-kira gitu. Ya, seperti abang kan udah jelasin tadi kan. Nah, saya kan kemarin itu kan gini, yang tadi itu ada, saya pas masuk ada penjelasan itu persoalan udah selesai pada podcast yang sama Bang Densu kan, kita semua saksikan bahwa si Agus itu menyatakan bahwa dia dengan itu salah itu kalimat dari bibirnya sendiri bahwa bisa tidak kalau dia gunakan duit itu untuk keperluan dia sama bini untuk pulang di Aceh kan? Kan? ya, Nah, maksud saya kan itu kan kita semua saksikan bahwa itu semua baik-baikannya. Yang salah diluruskan, yang kurang ditambah, dan yang lebih mereka kurangin. Itu semua kan udah selesai. Yang harapan kita pada masyarakat dan media itu bahwa mereka selesai itu kan uang udah ke Tenovi, berarti mereka udah selesai, berarti kalau sebentar ini kalau Agus membutuhkan berarti dia ngomong ke Tenovi. nggak minta doang. Saya membutuhkan sekian. Nah, kan misalkan begitu. Tapi tiba-tiba kita semua dikagetkan sama itu. Laporan. Kalau saya kan ya junior kan, tapi abang kita siapa nama? Bang FA. FH aja, FH, aku nggak mau nyebut nama, kode etik. FH. Ya kan melaporkan itu. Ya nggak apa-apa kan, malam itu juga saya ngomong, pernah ngomong ke beliau. Beliau berkesempatan salah satu live, saya ngomong ke beliau, Bang, kita kalau untuk pengacara itu kan membela orang itu bukan soal tapi kepentingan hukumnya aja, kan? Yang saya harapkan kehadiran abang itu untuk melakukan RJ. Nah gitu kehadiran abang. Saya ngomong gitu. Tapi kan kita saksikan semua di video VT punya hajar sini pencemaran nama baik, habis audit dan bla bla bla. Kira-kira mau kemana ini kasus? Nah sekarang yang tadi abang bilang bahwa Bang Hotman Paris udah berpendangan, punya opini. Saya juga udah lihat siapa Kamarudin Simanjuntak, ini kan senior kita sudah punya opini lagi. Kan udah panjang ini, sudah normatif sekali nih. Tapi makanya saya bilang, ini kan simpel. Orang bantu kita, bukan mereka menuntut untuk mereka dihargai atau dihormat untuk disujud, tetapi ucapan terima kasih. Kan perbedaan sekali itu, ada satu tuh, punya kasus sama, tapi dinasinya berbeda. Mereka kan tidak digunakan. Kita mengamini bahwa ketika kita masyarakat susah, yang tidak pernah memegang uang sebanyak itu ketika ada uang itu kita nggak tahu kemana. Kita patut untuk kita bertanyakan bahwa Mbak, uangnya segede ini loh. Kita ngapain? Tenovi tujuan pertama cuma mengobati. Makanya saya waktu itu ngomong gini. Uang itu meskipun 5 miliar, berapa puluh miliar pun kalau habis dalam proses untuk operasi aja, itu pasti masyarakat masih ingin bantu. Pasti. Tapi kan tidak ada upaya lain lagi. Cuma selesai pada vonis dokter itu. Bukan kita bilang dokter tidak apa-apa, tapi kan masih ada opsi lain gitu kan. Ada perkembangan, mungkin punya obat tradisional yang memang punya petunjuk untuk dioperasi lagi. Kan bisa menggunakan donasi-donasi itu.
Tapi kan ya kita tidak menyalahkan semua. Ya kita manusia sifatnya itu ya fitrah kita itu tetap salah. Tetapi ya yang ini kan sudah gimana ya? Bukan satu gitu. Misalkan uangnya itu cuman diberikan seberapa persen ke siapa si Wawa untuk ganti lunasi utang. Tetapi ada kan beberapa juga. Artinya mereka gimana ya? Melihat duit itu seakan-akan itu gimana ya? Ini kita punya Sudah miliknya gitu. penghasilan baru. Sudah loh. miliknya gitu. Iya.